Dulu tuh aku kayak kalau kena debu bisa sampai pingsan. Jadi aku immune systemnya tuh hyperactive gitu. Nah terus pada saat aku mengubah pola makan ke vegetarian, dalam 2 tahun tuh pelan-pelan nggak pernah kambuh sampai hilang. Wow. Jadi dari situ kayaknya mungkin kayak momen terbesar yang membuat aku sangat passionate sama plant-based food dan industri ini gitu kali ya. Hai, kita kembali lagi di podcast TIA Conference 2024 bersama saya Tiffany dan Kak Helga. Halo. Tebak produknya apa ya? Tentunya sudah ada di sini ya Kak. Healthy food. Nah Kak, ini pertama kali memulai startup ini, bangun idenya gimana, ketemu idenya gimana, sampai oke, gue akan ngejalanin atau bangun startup ini. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya di industri plant-based sudah 11 tahun. Oke. Udah lama banget lah pokoknya ya. Awalnya sebelum bikin Green Rebel package food seperti ini, kita tuh mulai dengan restoran namanya Burgreens. Oke. Jadi Burgreens itu adalah restoran makanan sehat dengan konsep plant-based food adventure gitu. I love Jadi that. jadi semua yang orang suka kayak nasi padang, burger, steak semua tuh ada, tapi kita bikin dari bahan-bahan nabati alami. Nice. Jadi kita bikin daging dari jamur gitu. Nah, kemudian waktu itu tuh Burgreens sudah 11, waktu itu 7 tahun jalan, Covid terjadi kan. Dan saat Covid datang, kita harus mikir gimana caranya kita bisa survive as a company. Waktu itu kita ada 10 cabang, 200 employees. Terus gara-gara Covid kan di mall kan harus tutup kan, semuanya 3 bulan waktu itu. Itu 5 tokoku tuh tutup, harus tutup. Dan ya jujur, itu benar-benar kayak impacting our business and cash flow in a big way gitu. Nah terus waktu itu bagian dari survivability, kita punya ide, oke gimana kalau kita bikin best selling itemnya Burgreens, which is waktu itu tuh ada rendang, terus ada katsu sama sate. Kita bikin jadi package kayak frozen food gitu ya, terus kita jual aja online. Nah waktu itu packagingnya belum sekeren ini, packagingnya tuh benar-benar kayak vacuum pack stiker gitu. Dan ternyata pada saat kita jual online, konsumen suka gitu. Jadi kita tuh penjualan dari online tuh bisa sama kayak penjualan satu toko gitu waktu itu. Jadi kita ngerasa, oh ada produk demand, ada market demand yang jelas gitu. Product fit dong. Ada product market fit gitu. Nah dari situ akhirnya kita pivot, kita bikin brand baru namanya Green Rebel. Terus kita raise money waktu itu very small ya, waktu itu untuk kita bikin pilot facility. Terus kita dapat telepon dari Starbucks. Dia bilang, kita mau part of our sustainability commitment, kita mau launching menu plant-based. Dan kita lagi nyari protein suppliernya gitu. Jadi waktu itu kita mulai, pada saat kita launching Green Rebel tuh bersamaan dengan saat kita mulai launching bareng Starbucks gitu. Nice, langsung dilirik ya? Langsung dilirik karena waktu itu manajemen Starbucks tuh banyak yang udah makan di restoran kita. Iya, actually banyak kliennya Green Rebel tuh taunya gara-gara mereka udah makan di Burgreens. Terus udah gitu begitu tahu ada Green Rebel, jadi mereka kerja di F&B, mereka jadi ngerasa bisa kolaborasi nih sekarang gitu. Tadi kan dibilang pivot, proses sampai akhirnya, ayo kita harus pivot itu seperti apa Kak? Kayaknya waktu itu tuh jujur, ini aku mencoba meng-erase memori waktu Covid sebenarnya. Tapi kalau aku recall lagi, 3 bulan ya kayaknya. Jadi Maret itu kan Covid hit kita kan. Waktu itu revenue kita di restoran tuh drop gede banget. Terus kita langsung mikir, oke gimana caranya, kita langsung bikin frozen food dengan seadanya lah ya, dengan packaging seadanya. Laku, di bulan pertama setelah itu laku dan konsumen tuh banyak yang nanya lagi, kapan available di Surabaya, kapan bisa dibeli di Bali, di Medan dan lain-lain. Jadi banyak orang di luar Jakarta nyari gitu. Kita ngerasa oke, ini kayaknya saat yang tepat untuk kita raise money, kita bikin business plan super simple, supaya kita bisa dapat pendanaan, supaya kita bisa scale this part of the business gitu. So fundraisingnya waktu itu aku inget kayaknya 6 bulanan deh. 6 bulanan dan waktu itu agak lamanya gara-gara kita sekalian restructuring gitu. Jadi Green Rebel itu di-incorporate di Singapura. Terus udah gitu, kayak punya subsidiary di Indonesia, itu kan prosesnya lumayan tuh 3 bulanan. Cuma all in all, pivot itu kita terjadi 6 bulan. So 2021 awal itu kita udah launching Green Rebel with a different brand gitu. Nah ini kan kelihatannya, wah ini udah sukses banget nih. Ada produk market fit, banyak banget. Mungkin yang kayak pengen makan makanan sehat, tapi belum banyak yang tersedia. Udah gitu dibilang mahal lagi kan. Benar, itu konsepnya. Ini murah. Aku nggak bilang harganya Green Rebel murah, tapi harga kita itu on par and cheaper than beef products yang serupa. Contoh kalau misalnya rendang sapi itu sekarang kita kalau lihat di harga supermarket ya dan online, itu kalau yang diproduksi di facility yang food safety-nya tinggi, pakai HACCP gitu ya, ISO gitu. Itu mereka harganya 65.000 sampai 75.000 per 200 gram. Produk Green Rebel dengan facility yang sama, kita ISO 22000,
kita itu 200 gram itu 55.000. Yeah. Itu belum harga bundle. Kalau di online kan banyak bundle-bundle which yeah. brings the price kayak pokoknya ini satu pack bisa 3 kali makan, harganya tuh less than 50K. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya harganya ya aku nggak bilang murah ya, tapi harganya affordable for urban consumers yang kerja lah. Gitu. Nah, ini Kak, kalau dibilang affordable ini karena prosesnya, sebenarnya kan kalau dibilang kayak prosesnya susah ya, kayak ngejadiin plant based jadi kayak rasa daging gitu Kak. Aku nggak kepikiran sih gimana caranya gitu dibuat rendang, misalnya tempe dibuat rendang gitu, atau misalnya jamur dibuat rendang, kayak susah gitu. Atau sebenarnya yang murah itu dari produk atau modal awalnya. Which one yang membuat itu menjadi more affordable? Jujur kenapa harganya affordable? Karena kita decided untuk take less margin. Sebagai startup gitu ya, dan kita tahu bahwa untuk consumer change behavior, jadi orang Indonesia itu banyak yang mau makan sehat. Kalau datanya tuh 17% orang pengen makan sehat di Indonesia. Gede banget ya. Termasuk saya ya. Termasuk Mbak ya. Tapi ternyata ada gap Mbak, antara orang mau makan sehat sama apa yang mereka actually makan. Itu kayaknya saya termasuk itu Mbak juga. Nah, pada saat kita dig deeper, alasannya kenapa? Satu, produk makanan sehat nggak accessible, nggak gampang diakses. Kedua, pas gue makan rasanya nggak enak-enak banget. Betul. Ketiga, harganya mahal pula. Betul. Iya kan? Betul, nah, jadi kita mencoba, ini kan barrier, kita lihatnya ini barrier untuk orang tuh mencoba makan sehat. Jadi kita mulai dari price dulu, harganya harus on par atau lebih murah daripada harga protein konvensional mereka biasa makan. Betul. Kedua, rasa itu harus enak. Orang nyoba harus nggak boleh kapok, malah pengen makan lagi gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, dari segi accessibility kita merasa produk yang shelf stable seperti ini itu nggak perlu pakai chiller atau freezer. Itu jadi gampang dibawa-bawa. Orang daripada mereka setiap hari mungkin GoFood makanan, mereka bisa bawa ini ke kantor, mereka tinggal cari nasi sama sayur, tambahin lauknya ini. Jadi buat kita itu solusi urban gitu loh yang harusnya bisa, kalau kita bisa distribute banyak, harusnya sangat accessible gitu kan jadinya. Nah, tapi when it comes to cost, emang kita decided untuk take less margin dari industri standard lah. Kayak COGS kita 10% lebih tinggi gitu dibandingin industri standard. Tapi kalau kita udah reaching certain skill, kita actually COGS bisa turun. Karena kan sekarang kamu bayangin deh kalau misalnya bikin sapi ya, sapi itu tuh kita harus ngasih makan sapi banyak banget sekitar 2 tahun dari dia kecil sampai gede, kemudian dipotong baru dijadikan rendang gitu kan. Nah, kalau kita mushroom bahannya dan soy, mushroom itu hanya butuh 3 bulan. Jadi 3 bulan dari dia tuh mini mushroom, tau gak sih, mycelium gitu. Untuk abis itu kita scale, kemudian dia nanti once di bulan ketiga atau bulan ke-6 dia udah mulai menjamur, itu dia bisa dipanen terus-terusan for the next 6 months. Jadi very sustainable and very cost effective. Kalau misalnya apalagi kalau skala udah gede. Nah, terus dari jamur itu kita pakai mesin, kita texturize, kita tambahin, kita campur dengan kedelai, kemudian kita bentuk menjadi chunks, meat chunks. Yang habis itu kita langsung bikin jadi rendang gitu. Secara waktu ini lebih efektif. Secara resources, land use, water use, energy use 90% di bawah sapi. Secara emission ini 90% di bawah sapi lokal gitu. Jadi sebenarnya ini very efficient, tapi sekarang kenapa mungkin banyak plant-based product harganya mahal karena kita scale-nya masih kecil sekali gitu loh dibandingin meat industry lah ya. Meat industry kan udah huge gitu kan. Kalau kita kan masih kecil sekali gitu. Jadi karena itu cost of operations kita masih tinggi. Apakah cost of operations tadi menjadi salah satu tantangan atau ada the biggest challenge di dalam industri ini, Mbak? I think biggest challenge itu market education. Karena maksudnya gini, Green Rebel itu banyak banget yang belum dengar. Kalau kita ngomongin mainstream population, mungkin di Jabodetabek, certain group of people know Burgerins and Green Rebel, tapi majority of consumers don't. Jadi market education, marketing gitu ya, itu it remains a big challenge for our industry and us Green Rebel gitu ya. Dan untuk marketing kan kita butuh dana. Jadi kebutuhan dana untuk marketing plus OPEX itu tentunya kita punya challenge gimana caranya kita mencari funding untuk kita bisa scale up sampai poin tertentu di mana kita udah langsung profitable gitu kan as a business gitu. Yang kedua, I think itu sih market education, OPEX sampai kita reach a certain skill gitu ya. Itu dua-duanya kayaknya challenge terbesar di industri kita nih. Kalau kita bilang tadi kan challenge-nya, kalau hal yang paling membanggakan sampai sejauh ini apa tuh Mbak? Paling membanggakan ya? The proudest moment. Proudest moment, jujur saat kita ngelihat produk kita ada di AirAsia, IKEA, Starbucks, itu brand-brand yang aku pakai dari dulu waktu, maksudnya bahkan di SMP gitu kali ya, kita udah pakai brand ini, udah consumer. Terus kita sekarang bisa ngelihat produk Green Rebel di serve di kitchen mereka gitu. Itu buat aku
salah satu proudest moment gitu kali ya. Yeah. Dan happy banget juga banyak orang tuh find mereka discover Green Rebel saat mereka di situ gitu, ya kan? Siapa sih yang nggak naik Asia? Siapa sih yang nggak pernah ke IKEA buat beli furniture dan makan gitu kan? Jadi itu kayak proudest moment kita. Terus mungkin juga pada saat kita ngelihat, oh kita bisa loh bawa rendang makanan Indonesia yang enak banget dengan sustainable twist. Terus kita bisa lihat itu tuh laku di supermarket di Singapura. Jadi kayak kita lihat anti-anti sama uncle-uncle beli rendang Green Rebel gitu. Itu juga menyenangkan sekali sih feelingnya. Oke. The last questions nih Mbak. Kalau ditarik ke belakang, kenapa sih Mbak harus mulai bisnis ini dan apa sih visi kedepannya seperti apa? Jadi aku tuh mulai bisnis ini jujur dari personal journey, Mbak Tiffany. Jadi dulu aku tuh sakit-sakitan pokoknya dari kecil sampai waktu SMP tuh aku kayak udah borderline autoimmune gitu. Jadi aku punya immune hyperactivity namanya. Dimana aku tuh alergi sama 20 jenis makanan, aku ada sinus, ada asma. Pokoknya aku penyakitan, ada eksim dan lain-lain gitu. Dulu tuh aku kayak kalau kena debu bisa sampai pingsan. Jadi aku immune sistemnya tuh hyperactive gitu. Nah terus pada saat aku mengubah pola makan ke vegetarian, dalam 2 tahun tuh pelan-pelan nggak pernah kamu sampai hilang. Jadi dari situ kayaknya mungkin kayak momen terbesar yang membuat aku sangat passionate sama plant-based food dan industri ini gitu kali ya. Terus habis itu kebetulan pas di Belanda ketemu partner yang jago masak, jadi kita partneran buka Burgerins at the time, terus sekarang jadi partnerku juga di Green Rebel gitu, namanya Max. Dia product guy lah pokoknya. Nah, kita sebenarnya gara-gara aku ngerasa manfaatnya kesehatan untuk diriku sendiri. Kalau Max itu kan dia kenapa berubah ke plant-based karena environmental reason, kita tuh ngerasa terpanggil sih untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan melalui makanan nabati. Tapi kita tahu bahwa kalau kita nggak skill ini dalam seperti bisnis, kita many people, kita nggak akan make the big impact that we want to gitu loh. Kita pinginnya kan mengubah behavior consumer. Dari mungkin tiap hari makan daging, sekarang mereka bisa 3 hari seminggu mereka makan plant-based protein gitu ya. Itu kan goal kita. Nah itu kita harus mau nggak mau punya produk yang scalable gitu. Jadi jujur itu awalnya sih kenapa kita buka Burgerins dan Green Rebel. Tapi kalau kita ngomongin visi kedepannya, kita berharap banget kita bisa in the forefront ya, jadi kayak player yang diingat orang gitu saat, oke, gue mau makan sehat hari ini, gue mau makan Green Rebel. Atau kalau gue mau berbuat baik untuk lingkungan, gue mau ngurangin makan daging, gue mau makan Green Rebel hari ini. Jujur itu mimpi kita sih, jadi that brand in Indonesia. Dan bisa jadi alternatif di shelf di US, di pokoknya negara-negara lain lah ya. Saat kita bisa represent Indonesian flavors gitu loh, in their shelves. Tapi bukan cuma dalam kategori snack. Indonesian kan biasanya kategori snack atau mie instan kan. Kita pingin ini protein yang sustainable, cita rasa Indonesia. Dan itu ada di Whole Foods gitu. Itu sih visi besarnya. Wah, keren. Jadi nanti kalau udah jadi top of mind dari masyarakat Indonesia dan juga global, mungkin nanti bisa diwawancara lagi Tech in Asia ya? Boleh banget dong, amin, amin. Oke, nah itu dia ngobrol bareng sama Kak Helga, dan kita akan di podcast berikutnya di acara Tech in Asia tentunya. Bye-bye.